tidak bisa menjadi menantu yang baik buat Mimi. Enggak, Dani, kamu nggak salah kok. Mimi yang salah. Mimi ngerasa gagal jadi seorang ibu. Mimi nggak bisa nasehatin dia. Seharusnya di saat kamu terpuruk, di saat kamu di PHK, harusnya dia yang kasih support kamu. Sekali lagi, Mimi minta maaf ya, Dan ya. Kalau ditanya masih sayang, saya masih sayang banget sama mantan istri saya. Tapi kalau ingat kejadian dulu, pas waktu kita pisah, ada yang mengganjal di hati saya. Alhamdulillah udah sampai. Iya. Assalamualaikum, Pak. Ngapain sih nih dia kesini? Tadi tuh ibu ketemu Dani. Kebetulan Dani itu ojol yang Mimi pesen, Pak. Mimi selalu tambah-nambahin masalah di rumah ini. Gimana sih, Pak? Dengerin Mimi, Pak. Udahlah, Mi. Bapak capek. Bapak mau tidur. Tungguin Mimi ngomong, Pak. Pak, kali ini aja, Pak. Tika, tunggu Tika. Pak, tunggu sebentar, Pak. Dengerin Mimi dulu, Pak. Mau bilang apa lagi sih, Mi? Mimi mau maksa kalau Dani suruh balikan lagi sama Tika gitu. Enggak, Pak. Cara Bapak memanjakan Tika itu, Pak, bikin Tika nggak punya prinsip. Dia nggak bisa menentukan hidup dia, Pak. Bapak seharusnya nggak boleh begitu. Loh, kan seharusnya orang tua itu ngasih buat anak kita, Mi. Kita buat apa? Punya harta kalau nggak buat anak-anak kita. Tahu, Pak. Mimi tahu. Cuman dengan cara Bapak memanjakan Tika, Tika jadi nggak bisa menentukan hidup. Apalagi Bapak menikahkan Tika dengan laki-laki pilihan Bapak yang menurut Bapak karena dia kaya. Dan pada akhirnya anak kita yang jadi korban KDRT, Pak. Dia selalu dia pukulin sama suaminya. Sekarang Bapak sakit-sakitan kan? Akibat Bapak egois. Sekarang Bapak harus sehat. Sekarang Bapak harus sembuh. Tika, tunggu. Tika, dengerin dulu aku, Tika. Kamu mau ngapain lagi sih, Mas, kesini? Mau menertawakan aku? Enggak, Tika. Makanya dengerin dulu aku. Kalau kamu mau tertawa, tertawa aja. Aku hina dan menjijikan. Gak bener, Tika. Aku gak membenci kamu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dani? Pak, nih, saya mau bilang sesuatu. Tunggu. Sebelum kamu ngomong, dengerin Bapak dulu. Pak, Dani, maafin Bapak ya. Yang selama ini Bapak belum bisa menilai kamu dengan baik. Padahal kamu adalah menantu yang baik. Enggak, Pak.
Saya nggak pernah merasa Bapak dan Mimi yang bersalah dalam hubungan kami. Kamilah berdua yang mengambil keputusan waktu itu. Tika, Pak, saya ingin menikahi Tika jika Bapak mengizinkan. Mas Dani, kamu serius? Iya Tika, aku serius. Tidak ada yang lebih sakit dari kami berdua di saat kalian berpisah. Jika memang jodoh mengembalikan buat kalian berdua, kami sangat bahagia dan senang sekali. Dan bersyukur ya Pak ya. Iya. Bapak merestui kalian. Akhirnya saya dan Tika kembali menikah. Semoga pernikahan kami langgeng dan berkah. Kalau mau diceritain sih, dibilang kesel, ya kesel, tapi ada lucunya juga. Hari ini, pas saya lagi ngebit, nah posisinya lagi jauh nih, tapi saya tanya sama dia mau nunggu atau mau cancel, tapi dia mau nunggu. Ya udah. Ya aja Pak ya. Nyangkut lagi. Gimana sih Bang? Ya ampun. Lama banget. Mbak Mega ya? Cepetan mana helmnya Bang? Lama banget sih dari tadi saya chatin gak dibales. Saya order yang lain juga gak ada yang nyangkut, tau gak? Kan saya dibilang saya jauh, katanya nggak apa-apa. Tapi tadi udah telat, saya mau interview. Kalau kayak gini gimana caranya coba? Udah jangan ngomong Bang, ayo. Dong cepetan dikit. Berhenti dulu Bang. Berhenti dulu Bang. Kenapa Mbak? Kayaknya motornya ketinggalan nih Bang. Coba cari di tasnya Mbak, cepat tuh ketinggalan. Gak ada Bang, ini pasti ketinggalan di rumah. Kita balik lagi ya Bang ya. Terus dia balik lagi nih Mbak? Iya. Kan saya butuh mapnya buat tes, gimana sih? Kalau nggak saya nggak diterima dong. Yaudah Mbak. Kita balik lagi. Iya. Kalau bukan orderan panglaris, udah saya tolak tuh orderan. Tapi saya bawa sabar aja. Dianya yang buru-buru, malah saya yang dapat sarapan omelan. Bang cepetan Bang. Ya Mbak, tenang Mbak. Udah telat nih. Saya ketinggalan segala lagi. Iya. Ayo dong Bang. Ih. Iya nih udah cepet Mbak. Dicek lagi Mbak, siapa tuh ada ketinggalan. Aduh Bang, jangan banyak tanya, cepetan jalan. Lelet banget sih Bang, jalannya cepetan dikit, kenapa sih Bang? Iya Udah telat Mbak. nih. Aturan kita udah sampai deket kantor Mbak, tapi kan Mbak suruh balik lagi ngambil map. Loh kok abangnya nyalain saya sih? Saya sih nggak nyalain Mbak, Ya, tapi kan Mbak tahu sendiri kalau ini kalau pagi-pagi gini jalanan macet. Ya lagi kenapa mesti lewatin sini sih? Kan ada jalan lain. Ya udah Mbak, kita mau jalan tikus aja. Kenapa nggak dari tadi Bang ngomongnya? Ya Mbak. Sama lagi tau nggak? Yaudah cepetan buruan.
Saya bisa kuat ini kayak gini. Iya mbak ya. Udah ngebut aja, nggak usah pakai rem. Customer saya itu sepanjang perjalanan ngomel terus. Ya udah, akhirnya saya bawa aja loh jalan tikus. Nah pas ketemu jalan raya lagi, mulai tenang tuh dia. Ayo dong bang, ya ampun dari tadi loh ini. Baru gua dapat. Ini keburu nggak ya? Ya terobos aja bang, terobos aja bang. Iya mbak, sabar mbak. Nggak usah pakai berhenti, terobos aja nggak boro. Iya, sebentar. Lama, lama. Mau tes, mau apa? Kalau telat saya nggak diterima. Jadi kita masuk jalan gede lagi. Itu bang. Iya mbak. Abangnya bukannya nolongin. Saya mau nolongin, tapi banyak udah bangun duluan. Nggak sakit kan pantatnya mbak? Mbak. Apa lagi sih? Kan udah dibayar pakai aplikasi barusan. Tipsnya kurang. Ntar kalau keterima kerja baru dibayar lagi. Si tips sama saya. Udah deh jangan gangguin, saya udah telat nih. Gangguin lagi, kasih bintang 1 nanti. Nah, Helm gua. Mbak, tahan dulu, Mbak, tahan, Mbak. kenapa Pak? Saya mau interview ini udah telat. Iya, interview, tapi mohon maaf, Mbak, kalau masuk mau interview, helmnya dilepas dulu. Helm. Tuh, abang ojolnya nungguin tuh dari tadi. Udah. Tuh, Pak. Maaf banget ya Pak, ini helmnya maaf banget ya. Makanya kalau orang ngomong dengerin dulu mbak, jangan nyerocos aja. Iya, maaf banget ya Pak, saya panik habis ini saya telat. Maaf ya. Iya, saya doain deh biar tesnya lulus ya. Terus jangan lupa tips sama bintang 5-nya ya. Ya aman, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Pagi itu, hampir aja saya nggak bisa balik lagi. Gara-gara helm saya kebawa sama customer. Untung aja ada satpam yang bantuin. Emang kalau narik pagi-pagi ada-ada aja. Banyak pengguna jasa pengiriman barang di ojol yang tidak tahu aturan barang apa saja yang boleh dikirim. Salah satu yang dilarang dipaketkan adalah hewan hidup. Ditakutkan hewannya mati di tengah pengiriman atau hewan berbahaya yang bisa melukai abang ojolnya. Kali ini abang ojol membagikan pengalaman membawa satu kardus kecil berisikan tikus putih. Memang sih itu tikus peliharaan yang biasanya dijadikan makanan untuk hewan peliharaan jenis reptil seperti ular misalnya. Tapi kalau pengirimannya hanya dengan kardus begini, ya tikusnya bisa kabur lah. Yang repot kan abangnya buat menangkap tikus-tikus yang kabur itu. Belum lagi kalau masuk ke bodi motor dan gigitin kabel motornya. Waduh, alamat repot 2 kali nih. Halo Bu, Tabe, saya di depan rumah Tami ini. Oh iya, Mas Miki, sesuai titik J itu. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Atas nama Kak Elvina. Maksudku di garasi, Pak. Kali ini sebuah video konten ojol dari Makassar yang lucu. Penumpang pastinya mau dijemput di titik yang disepakati. Dan abang ojol juga akan berusaha datang di titik yang sesuai. Tapi kan gak begini juga maksudnya bang. Masa sesuai titik sampai bener-bener titik penumpangnya? Aduh.
Halo Bu, Tabe, saya di depan rumah Tami ini. Oh iya, masuk Miki. Sesuai titik gitu. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Atas nama Kak Elvina. Maksudku di garasi, Pak.